Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian Hari Pentakosta di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian hari ini adalah Bapak Pendeta Yudistian Pratama Hutahuruk. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri kita dalam saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus, atau yang kita sebut dengan Minggu Pentakosta. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Roh Kuduslah yang menyertai dan menolong sehingga kita kuat menjalani kehidupan. Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk berkarya bersama di dunia. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Jemaat, kami undang untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Kesaaan 280 bait 1 dan 2, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian Minggu Pentakosta hari ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Tema kita pada kebaktian Minggu Pentakosta ini adalah Roh yang menyegarkan. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dan ayat 33 yang mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikian nas pembimbing bagi kita.
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Tinggi, kami datang untuk menyembah Engkau sebagai orang-orang berdosa yang memohon pengampunan yang daripadamu. Allah yang makasih, angkatlah kami dari dosa-dosa kami. Baharuilah hidup kami dengan tuntunan darimu. Jadikanlah kami selalu taat dan setia pada perintahmu. Inilah doa permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan berdasarkan Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 13 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, kini mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam ungkapan syukur dan sukacita kami Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab kami. Kami ingin merenungkan isi Alkitab kami karena kami tahu dan percaya kami bisa menemukan
kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab kami. Untuk itu Tuhan, kami mau memohon kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami dan menolong supaya kami dapat memahami firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan waktu dan perhatian kami seutuhnya untuk pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39, saya akan membacakan untuk kita semua. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, kita kembali bisa beribadah di dalam kebaktian Minggu Pentakosta. Saudara-saudara, dan juga tidak terasa kita sudah lebih dari 2 bulan harus menjalani rutinitas kita sehari-hari, bekerja, dan lain-lain secara berbeda. Karena pandemi COVID-19. Sudah 2 bulan kita harus beribadah di rumah dengan bantuan teknologi secara online. 2 bulan lebih anak-anak kita, baik yang sekolah maupun yang kuliah, harus belajar di rumah. 2 bulan lebih sebagian dari Anda harus bekerja di rumah, atau bahkan ada yang tidak bisa bekerja, ada yang justru berhenti bekerja dan lain-lain. Dan tampaknya Bapak, Ibu, Saudara, kita masih harus seperti ini, kita lanjutkan aktivitas kita yang terbatas ini untuk beberapa minggu ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, dengan segala situasi yang ada pada saat ini, banyak orang mulai terbiasa dengan situasi seperti ini. Banyak orang yang terbiasa bekerja di rumah, sudah mulai terbiasa belajar di rumah dan lain-lain. Tapi banyak pula orang yang merasakan hal yang sebaliknya. Banyak orang yang sangat sulit beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Sangat sulit menjalani proses belajar di rumah, sulit beraktivitas bekerja di rumah, dan semuanya dilakukan dengan keterbatasan sehingga merasa tidak optimal. Bahkan peribadahan yang dijalani di rumah, ada orang-orang yang merasa ada yang kurang dari peribadahan itu karena tidak bisa bertatap muka, berjumpa muka dengan saudara seiman yang lain, atau tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan secara langsung di gedung gereja. Ada banyak orang yang merasa dahaga spiritualitasnya tidak terpenuhi. Banyak orang yang merasa dan mengalami kekeringan dalam hidupnya, dalam jiwa mereka. Dan mungkin itu dirasakan juga oleh saudara-saudara di rumah. Apalagi dengan ditambah banyaknya tekanan, banyaknya pergumulan yang harus kita alami, hidup kita seringkali merasa kering. Atau mungkin juga saudara-saudara dahaga atau kekeringan yang mungkin kita rasakan jauh sebelum pandemi ini
mengganggu kita. Nah, saudara-saudara, pada perayaan Minggu Pentakosta hari ini, saya mau mengingatkan kita bahwa Minggu Pentakosta itu punya catatan sejarah yang panjang, tradisi yang berakar kuat, yang bermula dari Hari Raya Pondok Daun bangsa Israel. Selama 7 hari perayaan itu, ada sekelompok imam yang akan pergi ke kolam Siloam untuk mengisi sebuah bejana air dan akan dibawa ke Bait Allah. Banyak orang-orang pada saat itu mengikuti imam menuju kolam, lalu mengikuti kembali ke Bait Allah. Lalu dilaksanakan penuangan air ke atas altar sebagai simbol permohonan akan datangnya hujan di musim yang baru. Setelah mereka musim panen, mereka rayakan, mereka memohon supaya di musim yang datang, di musim berikutnya tetap akan datang hujan. Selain itu, saudara-saudara, penuangan air ke atas altar itu menjadi sebuah simbol, ritual, tanda mereka bersukacita, kegembiraan mereka, dan mereka merayakannya juga dengan musik, dengan nyanyian, dengan tarian sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, saudara-saudara, tentu perayaan ini sungguh menghabiskan energi karena begitu luar biasanya, sehingga tidak heran ketika banyak orang pada saat itu juga yang mengalami kelelahan. Banyak orang yang juga mungkin dalam perayaan Pondok Daun ini menjalaninya, merayakannya hanya sebatas rutinitas tanpa mampu menghayati semua detail acara perayaan itu. Dan bagi orang-orang ini tentu akan merasa juga sebuah kondisi kekeringan dalam jiwa mereka. Nah, saudara-saudara, di puncak perayaan dan ritual itulah kemudian Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus kemudian berseru dan menawarkan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dengan latar belakang perayaan seperti tadi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menawarkan dirinya yang akan memberikan minum bagi mereka yang haus. Dan Yesus berjanji bahwa dari dalam hati orang yang percaya kepadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengapa, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan tawaran ini? Karena Tuhan Yesus tahu di balik perayaan-perayaan tadi ada banyak orang yang merasakan lelah yang begitu hebat, lelah karena berbagai macam tekanan hidup, baik secara sosial, ekonomi, maupun juga psikologis, bahkan mungkin tekanan-tekanan spiritual karena ritual keagamaan mereka. Mereka menjalani ritual keagamaan sebatas rutinitas, sehingga mereka juga punya banyak yang merasakan tekanan secara ritual keagamaan. Mereka menjalani aktivitas mereka dengan sorak-sorai, tapi di sisi lain mereka merasa kering. Dalam kondisi itulah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berjanji akan menyegarkan kembali jiwa mereka. Nah, saudara, Injil Yohanes secara gamblang, secara nyata menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan Yesus dengan aliran-aliran air hidup itu adalah roh yang akan dicurahkan kepada semua orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan roh itu yang akan dicurahkan nanti ketika Yesus telah dimuliakan. Roh yang akan memberikan kesegaran kepada mereka yang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan hati, kekeringan batin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan Roh Kudus yang tercurah itulah yang kini kita rayakan dalam peristiwa Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus kepada kita semua umat manusia, kepada para murid-murid Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus ini dikatakan akan menjadi roh yang menolong, yang menghibur, dan juga menyegarkan jiwa kita. Sebagaimana yang Tuhan Yesus pernah sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 7 ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, maka hari ini kita mau menghayati kehadiran Roh Kudus itu juga yang akan menyegarkan jiwa kita yang saat ini barangkali mengalami kekeringan. Roh Kudus itu yang akan menyegarkan kembali pengharapan kita kepada Tuhan ketika pengharapan kita pun kering. Roh Kudus itu yang akan menyegarkan hidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan juga saya. Saudara-saudara, Anda dan saya kini semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sesungguhnya menerima curahan Roh Kudus, menerima aliran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengaliri relung-relung hati dan jiwa kita yang kosong, yang kering, yang membutuhkan kesegaran. Dan ini saudara-saudara yang perlu kita imani, yang perlu kita amini, yang perlu kita hayati bersama-sama sebagai umat percaya. Ketika kita lelah menghadapi berbagai macam kondisi saat ini dengan tekanan-tekanan hidup yang begitu besar, mari kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita semua. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara-saudara. Dan ia bekerja seperti air yang mengalir. Akan mengisi setiap ruang-ruang kosong dalam hidup kita. Seperti air pada umumnya yang akan mengisi dan masuk ke dalam apapun wadahnya. Dan dia akan mengikuti. Air itu kan kalau masuk mengisi sebuah wadah, dia akan mengisi semua bagiannya. Apapun bentuk wadahnya, dia akan masuk ke sana. Dan saudara-saudara, begitupun Roh Kudus akan mengisi relung-relung hati kita. Apapun kondisi hati saudara, bagaimanapun kondisi hidup saudara-saudara, Roh Kudus akan mengisinya. Roh Kudus akan mengalirinya. Roh Kudus akan menyegarkannya kembali. Roh Kudus akan menghidupkan jiwa kita. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita perlu lakukan pada saat ini adalah tetap percaya pada kuasa Roh Kudus itu dan membuka diri kita, membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus itu masuk dan menyegarkan jiwa kita. Kita buka diri kita sehingga karya Roh Kudus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus itu turun mengisi kehidupan keluarga saudara-saudara. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam perjalanan kehidupan saudara yang terus berjuang untuk kehidupan keluarga dan kehidupan banyak orang. Kita percaya, bagi kita yang kekeringan, bagi kita yang haus, Tuhan menyediakan dirinya untuk menyegarkan kita kembali. Dan Roh Kudus itulah yang akan menyegarkan kita. Percayalah itu saudara-saudara. Bukalah hati dan jiwa kita. Biarkan hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap menjalani kehidupan kita sehari-hari. Beberapa minggu ke depan kita masih harus ada di rumah, menjalani sebagian besar aktivitas kita di rumah saja. Di tengah kebosanan, kelelahan, keletihan, dan juga kekeringan itu, jalanilah bersama dengan Allah dan Roh Kudus akan menyegarkan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan Imam Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu Pentakosta 31 Mei 2020. Pelaksanaan kebaktian di rumah masing-masing. Berdasarkan surat Majelis Sinode tanggal 27 Mei 2020 mengenai pelaksanaan kegiatan gereja di masa pandemi dan juga imbauan pemerintah, maka kebijaksanaan pelaksanaan kebaktian di rumah masing-masing di keluarga inti diperpanjang hingga akhir bulan Juni 2020 atau sampai dengan pemberitahuan selanjutnya dengan memperhatikan arahan pemerintah. Kami memahami kerinduan kita bersama untuk bisa kembali beribadah di gedung gereja dan melaksanakan berbagai kegiatan lainnya. Namun demikian, kita juga perlu menyadari bahwa saat ini situasi dan kondisi kita masih belum aman sepenuhnya. Sebagai gereja yang berada di tengah konteks pandemi ini, kita bersedia untuk mengorbankan ego kita demi menghadirkan kebaikan masyarakat dengan tetap sungguh-sungguh membantu pemerintah, masyarakat, dan diri kita sendiri melalui tindakan-tindakan yang bijaksana. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menghindarkan orang berkumpul dalam jumlah banyak, menjaga jarak, dan menjaga kesehatan pribadi. Untuk pelayanan yang bersifat darurat, anggota jemaat dapat menghubungi Bapak Pendeta Yudistian Pratama Hutahuruk atau penatua di wilayah masing-masing. Demikianlah pemberitahuan kami. Semoga seluruh anggota jemaat dapat memahami dan mendukungnya. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudara, kini mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini di dalam peringatan kami dan perayaan kami akan peristiwa Pentakosta, peristiwa dicurahkannya Roh Kudus dalam kehidupan kami umat manusia. Kami mau mengucap syukur Tuhan, karena kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Roh Kudus-Mu terus hadir untuk menolong, menghibur, dan juga menyegarkan jiwa dan hidup kami. Maka dari itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami untuk menemani kehidupan kami, bahkan untuk menyegarkan apa yang kering dari hidup kami. Di dalam iman kami seperti itu kepada Tuhan, kami juga dengan segala kerendahan hati kami mau memohon kepada Tuhan. Dalam doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan, bagi setiap orang yang saat ini begitu merasakan beban hidup yang begitu berat, terutama ketika mereka merasakan dampak-dampak pandemi COVID-19 ini cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan penghasilan, kiranya mereka tetap Tuhan cukupkan, kiranya mereka tetap dapat Tuhan pelihara, sebagaimana Tuhan memelihara mereka selama ini. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan bagi saudara-saudara kami, mereka yang saat ini harus berjuang untuk memulihkan kesehatan mereka karena sakit penyakit yang datang kepada mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan dan semangat untuk berjuang, untuk pulih, untuk sembuh kembali. Tuhan berkati setiap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan, baik itu perawatan medis, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan terus jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan juga kuatkan keluarga yang mendampingi,
Tuhan berikan semangat untuk mendampingi keluarga mereka yang sakit, dan Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keberlangsungan kehidupan kami hari demi hari, dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Kiranya Tuhan tetap menolong kami untuk menjalani hari demi hari. Ketika kami harus memperpanjang masa peribadahan kami di rumah masing-masing selama beberapa minggu ke depan, kiranya kami tetap dapat memiliki semangat yang baik, sehingga di dalam peribadahan kami di rumah, kami tetap dapat merasakan hadirat Tuhan. Kami bisa terus mengeratkan relasi keluarga kami. Kami mau berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam penanggulangan bencana wabah ini. Kiranya mereka tetap Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong, dan juga Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan agar pandemi ini segera berakhir, segera berlalu, dan kami bisa melanjutkan kehidupan kami seperti sedia kala, ataupun dengan kehidupan normal baru yang harus kami jalani. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal yang tidak kami pahami, ada banyak ketidakpastian yang ada di depan hidup kami, tapi kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menolong dan menghibur, bahkan menguatkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan juga mendengar setiap doa yang kami sampaikan di dalam doa-doa pribadi kami, doa-doa keluarga kami. Semuanya itu kami panjatkan kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Seperti itu pula kami mau memanjatkan doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau mengakhiri doa kami seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kepada kita saat ini diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpun bersama-sama. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi syukur kita, yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1, yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di warta jemaat, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan gereja. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dengan pujian rohani persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang senantiasa mencukupkan kami hari demi hari. Kiranya ungkapan syukur kami ini berkenan kepadamu sebagai tanda taat dan setia kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini, dan kiranya Tuhan mengutuskan persembahan kami ini. Dan kiranya persembahan kami ini berguna untuk pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun saudara berada, ibadah kita akan segera kita akhiri. Sementara kita akan terus melanjutkan dan menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun ketahuilah bahwa Allah mengasihi saudara. Terang Kristus adalah kepastian. Kita tahu Roh Kudus ada di setiap sendi kehidupan kita. Roh Kudus bekerja di setiap hela nafas hidup saudara. Roh Kudus juga yang akan menyegarkan jiwamu. Maka bukalah hatimu, bukalah jiwamu untuk menerima curahan Roh-Nya yang kudus. Menghidupkan
Saudara-saudaraku yang terkasih, kini lanjutkanlah hidup saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengalir dan mengisi setiap sendi kehidupanmu. Kiranya Roh Kudus membangkitkan harapanmu dengan kasih Kristus. Kiranya Roh Kudus membakar semangatmu untuk melayani Tuhan dan sesama. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati hidupmu. Haleluya. Amin. Kebaktian Minggu Pentakosta ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada dan Tuhan Yesus memberkati.